pemerintah salah, pemerintah daerah, pemerintah pusat ya. Tidak ada pemimpin yang berpengalaman dengan COVID-19 ini. Semua coba-coba. Semua kelihatan bodoh. Dari awal berulang kali saya katakan ini harus dikoordinir oleh gubernur ya. Kita tidak siap untuk berdemokrasi, kita tidak siap berbeda pendapat, kita tidak siap menjunjung sportivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi kita di Cakap Lepas. Sekarang ini adalah akhir tahun 2020. Ya, bulan Desember, beberapa hari lagi kita masuk tahun baru 2021. Dengan ini kami mengundang lah salah satu tokoh yang sangat mumpuni lah di Riau, tentang Riau juga, ya kan. Dan beliau ini sudah berkecimpung lah di mana-mana, baik di politik dan di tempat-tempat lain. Tapi yang jelas beliau adalah tokoh di Riau dan sangat dikenal di Riau. Beliau adalah Bapak Dr. Aji Kaidir. Dan beliau sekarang menjabat sebagai Ketua FKPMR. Kami mengucapkan terima kasih Pak Kaidir bisa hadir bersama kami di Cakap Lepas. Dan yang pertama kami ucapkan Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Kaidir, sehat sekarang? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Kaidir, jadi Bapak kan sebagai Ketua FKPMR, Pak. Ya, ini kan kumpulan para tokoh ya Pak ya, FKPMR nih ya, Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau. Berarti hampir seluruh tokoh Riau ini kumpul lah di wadahnya Pak Kaidir, dan Pak Kaidir lah sebagai ketuanya. Kami sekarang Pak ingin mengangkat topik tentang refleksi 2020 Riau Pak. Jadi apa yang terjadi dari awal sampai akhir 2020 ini? Apa sih pandangan Pak Kaidir, ya kan? Ya kan? Begitu banyaknya kejadian sekarang. Nanti kita ulas lah kejadian apa saja. Tapi yang jelas kami minta juga lah apa dari kesimpulan semua kejadian di tahun 2020 ini. Bagaimana FKPMR melihatnya, Pak? Silakan. Ada nggak sebagai pembuka kata lah dari Bapak dulu? Silakan Pak. Ya baik. Tahun 2020 ini tahun yang sangat luar biasa sebetulnya. Buat Riau. Buat Riau, bahkan tidak hanya buat Riau, buat dunia. Indonesia, buat dunia. Ya. Kenapa? Karena kita belum pernah menghadapi situasi seperti sekarang. Seperti kita hadapi tahun 2020. Sebelumnya belum ada. Dan faktor yang paling berpengaruh di sini adalah pandemi COVID-19. Itu yang paling mengubah semua wajah kita, berubah dengan COVID-19 itu. Itu Pak ya? Iya. Terus jadi, Pak, kira-kira? Ya, karena sesuatu yang dulu biasa-biasa saja kita lakukan, dengan pandemi COVID ini menjadi berubah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang seperti misalnya sekarang kalau kita keluar rumah, dulu kan katanya hanya ingat handphone saja. Sekarang ada satu lagi, masker, tidak boleh ketinggalan. Kita tidak bebas lagi sekarang, jadi terikat dengan ketentuan-ketentuan yang itu memang kebutuhan kita. Kebutuhan kita dan kebutuhan keluarga kita itu harus kita lakukan. Gitu. Nah itu secara pribadi. Kalau secara umum misalnya, semua dibuat serba salah. Dengan COVID-19 ini semua dibuat serba salah. Pemerintah salah, pemerintah daerah, pemerintah pusat ya. Tidak ada pemimpin yang berpengalaman dengan COVID-19 ini.
semua Coba-coba. semua coba-coba. Semua belajar dari kesalahan. Coba ini, oh enggak betul, ganti. Coba ini enggak betul, ganti. Gitu. Trial and error, itulah kira-kira. Jadi coba lagi gitu. Jadi sehingga semua kelihatan bodoh. Semua pemimpin kelihatan bodoh di era COVID-19 ini kan. Dianggap oleh orang, ini apa aja kerja pemimpin ini. Buktinya ini masih meningkat juga. Kasusnya meningkat juga. Gitu. Duit sudah banyak dibelanjakan. Sudah banyak dibelanjakan. Kan? Ada yang korupsi lagi kan. Ada yang korupsi lagi. Jadi ini seperti apa sih? Oke Pak Ketua ya. Itu secara umum Pak ya. Sekarang kita rincilah satu-satu ya Pak ya. Jadi di Riau ini kan banyak kejadian Pak. Mungkin di Indonesia Pak. Sekarang kami mau minta tanggapan Bapak lah terhadap kejadian di 2020 ini Pak. Sebagai Ketua FKPMR, Bapak melihat toleransi kita di Riau ini bagaimana? Toleransi ya kan, udah tuh radikalisme gitu ya kan. Nah gimana? Ini banyak nih Pak, ya kan. Ini kan yang jadi pokok topik kan 2020 nih begitu Pak ya kan. Nanti ada yang lain, tapi sekarang kita minta lah radikalisme, toleransi. Bapak melihatnya bagaimana? Semua bermasalah ya. Semua bermasalah. Toleransi kita juga bermasalah ya. Kenapa? Karena kita cenderung menjadi orang yang sangat egois. Ya. Yang benar hanya menurut kita. Orang lain tidak. Ya. Nah ini kan bertentangan dengan semangat toleransi kita, karena toleransi itu kan tengah rasa sebetulnya. Tipe selero, tengah rasa, itu toleransi kan. Nah, tapi yang kita lihat di tengah masyarakat kita, apalagi di tengah ruang publik yang terbuka sangat lebar, ya, media sosial sangat merajalela, ya, media ini sangat tidak bisa dikendalikan, Nah, oleh karena itu ini berpengaruh terhadap semangat toleransi orang, karena orang bebas bicara apa saja dan tidak peduli apakah itu menyinggung orang lain atau tidak, tidak peduli gitu. Tapi kan Pak ini Pak, ini sebelum ini kan tidak ada hal yang begini Pak. Kenapa? Sebelum ini kita kan tidak melihat Pak. Ya sekarang itu kan begitu kuat sekali rasanya. Jadi ini Bapak bagaimana melihat fenomena ini gitu? Sebelum ini kan tidak tergaung sekali lah masalah toleransi ini kan, yang masalah ya NKRI, ya kan nasionalisme apa. Kok sekarang ini, nah ini fenomena apa ini Pak kira-kira? Ini sebetulnya fenomena dari demokrasi yang kita anut ya. Kita setuju komitmen untuk melaksanakan demokrasi, tapi kita tidak siap. Kita tidak siap untuk berdemokrasi. Kita tidak siap berbeda pendapat. Kita tidak siap menjunjung sportivitas. Karena demokrasi itu kan tidak hanya aspek mayoritas minoritas saja, juga aspek sportivitas ada di sana kan. Jadi demokrasi yang kita laksanakan sekarang ini lepas kendali. Jadi tidak fungsional, tidak berfungsi dengan baik. Tidak berfungsi dengan baik. Ini yang lepas kendalinya pemerintahnya atau masyarakatnya Pak? Kira-kira lah kalau pengamatan Bapak. Ya, ada alurnya kan. Tidak ada demokrasi kalau tidak ada partai politik. Setiap negara yang berdemokrasi pasti banyak partai politiknya. Kalau partai politik tunggal tidak demokrasi namanya. Tidak demokrasi namanya. Tidak. Tapi jadi di negara yang berdemokrasi partainya banyak. Terus ada pemilu. Ada pemilu. Jadi ada demokrasi, partai, pemilu, itu sebuah rangkaian yang tidak bisa dilepaskan. Nah, kalau partainya belum siap melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, ya kan? Otomatis demokrasinya tidak berfungsi dengan baik. Kan? Kemudian pemilunya juga itu baru pada tahap prosedural, berjalan dengan baik secara prosedural.
ada deklarasi siap kalah siap menang misalnya, Nyatanya tepung tawar ini dan sebagainya kan. Kenyataannya bercekau di lapangan kan ada ini. Jadi rangkaian itu yang bermasalah. Gitu. Ya. Sehingga jadilah masyarakat seperti sekarang. Masyarakat yang anomi, masyarakat yang kehilangan bentuk. Kehilangan bentuk karena kehilangan pegangan. Saling serang ya Pak? Saling serang. Itu yang terjadi. Terus kalau Bapak melihat khususnya di Riau Bapak, gimana tingkat toleransi kita nih? Atau sudah membahayakan atau gimana Pak? Kalau Bapak melihat? Kalau membahayakan belum. Belum ya Pak ya? Belum. Karena walaupun kita rasakan toleransi itu di tengah cobaan ya di Riau ini juga seperti daerah-daerah lain ya. Tetapi untuk sampai membahayakan itu belum ya Pak. Karena tetap saja ada nilai-nilai yang masih kita pegang ya, sehingga kita masih belum mau kebablasan betul. Kebablasan sudah, tapi tidak mau kebablasan betul. Kebablasan sudah, betulnya belum ya Pak ya. Oke lah, berarti toleransi udah bisa lah kita ya Pak ya. Sekarang kita balik Pak, ini kan kita refleksi nih. Ya. Dan beberapa akhir ini kan Pak, di Riau ini banyaklah kita yang tersangkut dengan korupsi Pak ya kan. Ada bupati kita, beberapa bupati kita ya kan, dan bahkan terakhir ini pejabat eselon 1 kita Pak. Nah ini Bapak melihat fenomena apa ini Pak? Kok nggak bisa hilang di Riau nih ya kan? Nah ini gimana Pak Ketua melihatnya fenomena ini gitu ya? Saya sepakat ya, korupsi itu fenomena orang-orang pintar. Kenapa gitu Pak? Ya, karena orang bodoh nggak korupsi mereka. Ya, kesempatan dia nggak ada Pak. Orang-orang yang sederhana di desa, tidak sekolah misalnya, mereka nggak korupsi kan. Yang korupsi itu orang pintar-pintar, yang pendidikannya tinggi-tinggi itu yang korupsi. Bukan dokter ya Pak. Jadi kalau menurut saya ini kan disebut oleh para ahli korupsi itu extraordinary crime. Yes. Jadi kejahatan yang extraordinary, yang luar biasa, gitu. Oleh karena itulah perlu ada sebuah undang-undang yang menangani masalah korupsi ini. Tidak cukup dengan perangkat hukum yang konvensional yang sudah ada. Harus ada tersendiri. Harus tersendiri. Ada lembaga super body, itulah dia KPK. Memang waktu itu timbul pro kontra kan. Oh kan ada kepolisian, ada kejaksaan, lembaga penegak hukum kita. Tapi masalahnya korupsi itu extraordinary. Kalau dia ordinary crime saja bisa dihandle oleh yang tadi. Tapi karena dia extraordinary, maka diperlukan sebuah ada lembaga super body. Itu dia KPK. Maka waktu itu saya sangat menentang di revisinya undang-undang KPK itu ya. Karena saya menganggap itu pelemahan ya. Tapi ternyata sekarang lumayan ya KPK. Lumayan ya Pak. Lumayan gitu. Enggak, oke lah Pak. Kalau misalnya KPK Bapak mengharapkan ya mesti ada lembaga. Itu kira-kira dengan situasi sekarang Indonesia kira-kira cukup di pusat aja enggak KPK nih Pak? Apa Bapak tidak pengen juga di daerah tuh ada KPK gitu? Macam mana dia bisa memantau sebesar ini Pak? Ada baiknya ya, baiknya. Menurut saya tidak perlu ada KPK di daerah-daerah ya, karena nanti kalau di daerah ada KPK, nanti pendekatannya struktural. Ada KPK pusat, ada KPK daerah, ya struktural. Siapa yang bisa menjamin struktur itu bisa berfungsi dengan baik kan? Jadi sekarang cukup KPK itu di tingkat nasional saja, tapi instrumennya yang perlu diperkuat ya. Instrumennya terus senjata-senjata mereka itu harus diperkuat. Harus diperkuat ya. Ya misalnya penyadapan dengan alat yang canggih sekali misalnya. Harus diberikan kepada mereka. Nah dulu kan DPR kan nggak setuju penyadapan itu. Tapi kalau nggak ada penyadapan terus gimana? Terus Bapak yakin nggak misalnya seandainya diperkuat ya KPK itu termasuk di daerah ini, Riau ini akan berkurang dengan korupsi Pak?
Saya optimis akan berkurang ya. Berkurang ya. Saya optimis akan berkurang. Ya. Kalau KPK itu bisa berjalan dengan baik ya, terus penegakan hukumnya, pemberantasan korupsi itu berjalan lah gitu ya. Jalan gitu. Saya optimis ini akan berkurang ya. Masa nggak ada efek jerah sih? Ya. Masa nggak ada efek jerah kan? Buktinya kita Pak, sudah 3 gubernur sekarang malah bupati apa eselon 1 nggak jerah-jerah juga. Ini kan bukti kan Pak, ya kan? KPK udah ada juga. Itu gimana itu ya? Ya kan? Iya sih, tapi mudah-mudahan ini tidak seperti gunung es, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan korupsi ini tidak seperti gunung es. Amin. Jadi yang tersandung itu betul-betul orang-orang yang memang mereka berbuat kesalahan. Kesalahan, ya. Tapi bukan berarti di bawahnya terus akarnya luas gitu. Tidak begitu kalau menurut saya. Gitu ya. Kalau Bapak melihat ini ada enggak ya penyebabnya itu karena kos politik mahal Pak? Itu termasuk. Itu termasuk ya. Kos politik mahal termasuk. Orang mau duduk jabatan kadang-kadang jual beli jabatan. Iya, itu termasuk. Mau jadi pemimpin ikut pemilu mahal ya Pak, pilkada ya. Jadi, saya sangat yakin itu termasuk. Kenapa? Karena kalau itu sudah biayanya, kos politiknya mahal, besar, ya mereka harus kembalikan dong. Ya. Kan? Itu logika biasa saja kan? Iya. Ada biaya yang dikeluarkan ya mereka harus kembalikan itu. Iya. Dan tidak hanya sebesar itu kan? Ya. Mungkin harus 2 kali lipat, 3 kali lipat dari investasi yang sudah mereka berikan. Ini untuk selanjutnya lagi ya Pak ya? Ngumpul modal untuk yang kedua ya Pak ya? Ya, jadi memang itu pada satu sisi memang harus ini juga. Harus juga. Harus dikendalikan. Pak. Sekarang kita ini refleksi Pak ya. Iya. Sekarang masalah narkoba Pak. Gimana Bapak melihat narkoba di Riau ini Pak? Kok enggak? Ya hampir sama lah dengan korupsi itu. Bahkan kita ranking loh di Indonesia ini. Sebagai ketua FKPMR apa ini? Ya kan? Nah. Ya, kita juga prihatin ya. Karena kasus narkoba di Riau ini sangat tinggi ya. Betul. Bahkan termasuk papan atas gitu. Iya Pak. Ya. Dalam 3 besar Pak. 3 ada 5 besar Pak. Makanya. Di Indonesia. Kan ini survei. Luar biasa. Ya. Nah, salah satu penyebabnya yang kita baca-baca itu narkoba itu kan banyak masuk dari Selat Melaka. Banyak masuk dari Selat Melaka dan kita memiliki banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus di sepanjang Selat Melaka yang masuk daerah kita, di pulau-pulau kecil yang tidak terpantau oleh aparat keamanan kita. Nah, kalau mereka bisa masuk melalui pelabuhan-pelabuhan tikus seperti itu, nah ini akhirnya apa? Akhirnya benda-benda yang itu masuk ke tempat kita. Kalau sudah masuk kan susah kan? Nah, ini yang menurut saya sehingga kasus itu banyak sekali dan pada hemat saya memang tidak aja lalai, ini harus tegas ya. Harus tegas ya. Harus tegas sekali. Ini bukan polisi aja yang tegas ya, pemerintah juga ya. Pemerintah daerah tegas. juga. Semuanya. Ya Pak. Semuanya. Bersatu lah ya Pak. Jadi kalau dulu istilahnya kan ada sistem pertahanan rakyat semesta. Sistem hankam rata. Hankam rata ya. Jadi rakyat juga ikut berperan. Kalau mereka dapat informasi, mereka lapor. Ya. Baik Pak Ketua, kita break sebentar. Tetap di Cakap Lepas. Kembali kita di Cakap Lepas. Pak Ketua, ini sedikit lah tentang narkoba tadi Pak. Banyak juga pertanyaan orang Pak. Kita memberantas narkoba nih Pak, di mana-mana di daerah. Tapi ternyata Pak, daerah yang dekat dengan Polda Pak, dengan kantor gubernur, dengan kantor jaksa tinggi Pak, dengan kantor BRN, itu menjadi pusat narkoba Pak. Saya tidak sebutkanlah kampungnya di mana, di Pekanbaru nih. Ya, gimana itu pandangan Pak Ketua itu? Masa itu tidak bisa dihilangkan atau pemerintah punya program lah di sana, di daerah itu? Kita nggak enak lah nyebut daerahnya. Tapi sangat dekat kan, cuma 1 kilo kantor gubernur, cuma 1 kilo sampai sekarang Pak.
Dan tidak bisa kayaknya itu diberantas. Itu gimana, Pak? Ya, ini menyangkut komitmen. Komitmen. Ya. Oleh karena itulah dalam teori manajemen, komitmen saja tidak cukup. Harus great komitmen, komitmen yang dahsyat. Itu baru bisa. Baru bisa ya. Jadi komitmen saja nggak cukup. Ya. Rasa tanggung jawab saja nggak cukup. Ya. Harus rasa tanggung jawab yang sangat luar biasa. Ya. Baru bisa itu. Ya. Dan itu semua pihak. Jadi jangan pandang bulu. Ya. Jangan ada yang wah, ini teman, aduh kalau udah begitu nggak selesai. Ya. Bahkan baru-baru ini kita lihat, Pak, ada sebuah tempat disko sudah ditutup gara-gara itu, dapat izin lagi dibuka lagi, Pak. Waduh. Ya inilah kan. Ya, jadi sebetulnya kan apalagi di era keterbukaan publik sekarang, keterbukaan informasi, orang semua kan punya jaringan untuk mendapatkan informasi. Setiap hari informasi itu berjibun. Masa enggak paham-paham juga gitu. Semua. Menurut saya ini hanya masalah komitmen saja, kemauan keras untuk memberantasnya. Kalau setengah-setengah nggak jadi. Nggak jadi, Pak ya. Jadi. Soalnya dari dulu, Pak. Jadi kita setiap mengadakan podcast juga sama orang tentang narkoba, Pak. Banyak orang itu, jangan cerita macam-macam, Pak ya. Di depan mata kita. Itu dia. Itu dia. Nggak bisa kita nganu katanya. Nah, ada satu hal yang sebetulnya menyedihkan. Kalau ini dibiarkan berlama-lama seperti ini, nanti akan timbul rasa tidak percaya terhadap lembaga. Ada ketidakpercayaan, jadi distrust terhadap lembaga. Jadi orang nggak percaya kepada lembaga ini. Jadi mau ngomong apa aja masyarakat nggak peduli lagi. Kalau mereka sudah tidak percaya, kebijakan apapun yang mereka ambil, orang nggak percaya. Wah, itu kan omong saja, itu omong kosong itu. Gitu. Nah, kalau sudah sampai seperti itu bahaya. Bahaya. Akan ada penolakan. Ini memang mesti Pak ya. Semua pihak harus Dan mesti tegas ya kan. Harus tegas. Mesti jelas ya, Pak ya. Jangan cerita mengambang aja depan kita nggak kita ya, Pak ya. Ya, Pak. Ini kan baru-baru ini kita kan baru riuh, Pak, tentang pilkada. Ya kan, 9 kabupaten kita. Ya alhamdulillah udah nampak lah hasilnya ya kan. Bapak melihat gimana gitu dari hasil ini, Pak? Kan banyak petahana tumbang. Banyaklah kaum muda kita nih yang jadi nih, ya kan? Bapak sebagai ketua FKPMR nih, fenomena apa ini? Petahana, ya kan? Anak keluarga ini, tumbang. Sudah itu, ya di masa COVID-19 nih nampaknya masih bagus lah. Orang juga masih mau datang, ya kan? Berarti kan orang masih percaya, Pak. Ya, kira-kira Bapak melihatnya ini gimana gitu? Pilkada ini kan dilihat oleh masyarakat kita sebagai sebuah pesta, ya kan? Pesta demokrasi. Dilihat. Pesta dalam arti sesungguhnya. Kenapa? Karena dalam pilkada itu nanti akan banyak sekali biaya-biaya yang bertebaran di mana-mana, yang bisa dimanfaatkan oleh di mana-mana gitu ya. Oleh karena itulah akhirnya biaya politiknya tinggi, kan? Biaya politiknya tinggi. Gitu. Jadi akhirnya kita sebetulnya kan yang kita pilih dalam pilkada ini kan kita mencari seorang pemimpin, mencari seorang pemimpin kan. Jadi bukan mencari hanya seorang saja, kepala suku misalnya, tidak bukan pemimpin kelompok, bukan pemimpin kelompok. Bukan kepala daerah, tapi pemimpin yang kita cari. Kenapa? Karena kalau pemimpin itu kan dia juga bisa melaksanakan program dengan baik, dia juga bisa mengayomi masyarakatnya dengan baik gitu. Jadi dua aspek. Kalau hanya kepala daerah saja dia hanya melaksanakan program tapi ke masyarakat dia tidak populer. Nah, kita mencari pemimpin sekaligus. Nah, ini yang sebetulnya ide dasarnya kan pilkada langsung itu kan itu. Supaya masyarakat langsung bisa memilih pemimpinnya. Nah, tapi masalahnya kan kembali figur yang ditawarkan oleh partai politik tadi
kan demokrasi ada partai politik. Partai politik yang memilih figur-figur itu kan. Figur-figur itu ya. Nah, yang dicalonkan oleh partai politik figur-figurnya gitu. Jadi masyarakat dipaksa untuk memilih figur-figur itu. Terus Bapak, kalau kita melihat hasilnya, Bapak optimis nggak? Ini muda-muda loh Pak sekarang ini ya, Pelalawan muda, ya kan, Siak muda, Bengkalis perempuan bahkan, ya kemungkinan nanti Rohul, ya kan, Rohil Pak, ya kan. Ini kaum muda semua nih, ya kan. Kira-kira Bapak melihat optimis nggak? Nggak, jangan sampai macam kaum tua Pak, nanti takutnya akhirnya berujung di penjara juga. Ya. Ini. Saya justru melihat kita tertinggal dari dibandingkan daerah-daerah di Jawa sana. Mereka berani memilih bupati-bupati yang muda-muda. Kita baru sedikit di sini sedikit yang muda-muda kan. Jadi kalau kita bandingkan secara komparatif, kita tertinggal sebetulnya, masih banyak juga tokoh-tokoh tua yang ini. Yang Pak, yang maju tanding. Maju lagi, tapi terpilih gitu ya. Di daerah lain sekarang muda-muda. Muda-muda ya Pak. Muda-muda. Ya, orang anak-anak muda ini kan mereka punya idealisme. Ya, mereka punya idealisme. Mereka ingin membangun prestasi. Karena prestasi itu kan kebutuhan dasarnya gitu. Dia ingin menampakkan diri sebagai orang yang berhasil. Dia muda tapi dia berhasil gitu. Nah, dan dia berani mengambil kebijakan. Salah benar itu nanti. Pokoknya dia tabrak dulu. Kira-kira visioner nggak orang-orang ini ke depan Pak? Kalau Bapak melihat lah, figur-figur yang ada Pak. Saya optimis mereka visioner ya. Visioner ya Pak. Ya. Masalahnya jangan orang tua berpikir mereka itu akan menjalankan kepemimpinannya seperti yang dibayangkan oleh orang tua-tua. Tidak begitu, berbeda. Mereka menjalankan kepemimpinan daerah itu seperti gaya mereka, gaya milenial. Itu yang mereka jalankan. Tapi kalau kita mengukurnya seperti yang zaman kita dulu nggak masuk. Oh, kok begini sih? Kok begini? Harusnya kan secara protokoler kan begini. Wah, kalau itu pikirnya udah kemana-mana pakai celana jeans katanya Pak. Kalau dulu kan pakai jas saja ya. Dulu pakai jas, kemana-mana pakai rider. Iya. Sudah tuh ini Pak. Nih tentang pilkada juga. Bapak kan lama di Golkar. Ya. Bolehlah kita sedikit ya Pak ya. Oke. Kira-kira Bapak, ya ini kan juga nih Pak, ya kan. Kita lihat Golkar ini baru dari 9 pilkada ini baru 1 lah yang nampak jelas ya kan. Inhu kan masih nih ke MK ini ya kan. Ini kalau pandangan Bapak sebagai mantan orang Golkar lah, dulu lama di Golkar dan bekas sekretaris Golkar lagi ya Pak ya. Apa ini Pak? Miss-nya di mana nih? Ya boleh lah sedikit nih. Saya kembali ke apa yang saya sampaikan di awal tadi. Dalam pilkada ini, pilkada ini kan memilih figur sebetulnya. Jadi partai politik pendukung itu hanya sebagai kendaraan untuk mendapatkan pengakuan secara legal untuk maju sebagai calon kepala daerah. Butuh partai politik atau koalisi partai politik kan. Tapi setelah dia memperoleh perahu, maka selanjutnya terpulang kepada sang calon. Kalau dia memang orang sudah tahu dia punya kepemimpinan, dia orang baik, cerdas, ya orang akan pilih dia dari partai manapun dia, tidak peduli. Jadi saya melihatnya dari situ. Jadi Bapak melihat figur yang ada tidak kapabel dari Golkar. Mungkin Golkar tidak tepat memilih figur. Ini kesalahannya di sini. Ya, jadi figur yang didukung oleh Golkar itu bukan figur yang tepat. Mungkin ada 2 aspek. Yang pertama dari aspek hasil surveinya, elektabilitas, popularitas dan elektabilitas kan. Jadi surveinya mungkin bukan survei yang objektif ya. Survei yang tergantung selera. Ya kan? Nah, kalau itu kan hasilnya kan bisa salah kan. Tapi kalau coba di survei secara objektif oleh lembaga yang terpercaya. Nah, kalau memang betul mereka tinggi elektabilitasnya, popularitasnya, saya yakin mereka terpilih. Walaupun dia misalnya tokoh yang belum banyak muncul ke permukaan, tapi ternyata dia disenangi oleh masyarakat, dia dikenal gitu misalnya. Kalau soliditas Pak di Golkar sendiri gimana Bapak melihat? Kalau itu kan sudah lagu lama di Golkar ya. Golkar itu kan punya program-program yang sudah dari dulu kan sudah terukur. Secara organisasi ya, secara organisatoris ada program konsolidasi itu sudah kerjaannya Golkar. Tapi masalahnya dalam pilkada ini orang memilih figur,
Bukan partai ya, Pak? Bukan partai, itu jadi masalah. Ya, jadi kita uji nanti tahun 2024. Ya. Misalnya sekarang Golkar katakanlah dapat 2 dari 2022 lah, Pak. Misalnya ada pilkada Pekanbaru, tahun berapa? Tahun 2022. Jadi itu. Nah, mana tahu ya, karena mana tahu. Bisa kita uji nanti, bisa kita uji nanti. Kalau figur itu tepat, Pak ya. Iya, kalau figur itu tepat, ya, maka harus hati-hati memilih figur itu, harus teliti. Harus teliti. Artinya dengan memperhatikan kepentingan masyarakat, kan? Ya. Siapa kira-kira yang bisa diterima oleh masyarakat, gitu. Iya. Oke, Pak. Sekarang, Pak, gimana sih Bapak melihat COVID-19 mengurusnya di Riau ini, Pak? Kok sampai sekarang masih tinggi saja? Padahal pemerintah, Pak, kosnya sudah mahal-mahal gitu ya kan? Provinsi hampir 500 juta ya kan untuk itu, belum kabupaten-kabupaten, belum pusat, Pak. Tapi sampai sekarang dah turun-turun, Pak. Bahkan katanya kita takut pula lagi ada masuk virus baru pula katanya dari Inggris ya kan, sampai pemerintah pusat sekarang menutup katanya mulai 1 Januari ini, Pak. Di mana kita nih, Pak? Salah kita nih, apa di masyarakatnya, apa di pemerintahnya? Ya, seperti di awal tadi saya sampaikan, ya. COVID-19 ini kan pandemi yang belum pernah kita hadapi sebelumnya. Bahkan tidak hanya daerah, Indonesia, dunia bahkan tidak berpengalaman mengatasi masalah itu. Ya akhirnya apa? Program-program yang kita lakukan itu kayak buang garam di laut gitu. Banyak yang tidak menemui sasaran, seperti buang garam di laut. Ya, anggaran sudah besar, 500 miliar yang kita anggarkan misalnya. Tapi hasilnya enggak ya, Pak? Hasilnya belum ini. Tidak tepat sasaran. Ya, tidak tepat sasaran. Korban berjatuhan. Nah, ini kan harus ada pemahaman kita bersama bahwa pengendalian COVID ini itu tidak hanya menjadi beban pemerintah. Tidak hanya menjadi beban pemerintah. Kita tidak bisa menyalahkan pemerintah saja. Oh, ini salah programnya, ini harus begini. Masyarakat sini juga harus ikut berperan di situ. Terutama misalnya disiplin. Berbagi peran lah ya, Pak. Iya, berbagi peran. Harus begitu. Kalau tidak bisa masa kita menggantungkan keselamatan diri kita dan keluarga kita kepada pemerintah saja, kan? Nggak adil loh. Pemerintah baru belajar pula, Bapak bilang. Pemerintah baru belajar pula. Artinya mereka terbentur-bentur juga, antuk-antuk juga. Ada kalanya seperti sepeda tak berlampu kan. Bikin program ini salah ya, Pak ya, bikin ini salah ya. Itu dia. Jadi dibuat serba salah. Pemerintah dibuat serba salah. Begini salah, begitu salah. Melakukan ini salah, tak melakukan salah. Betul. Itu kondisi yang dihadapi oleh pemerintah, baik daerah maupun pusat dalam dunia juga. Dunia juga begitu. Oh, aneh, Pak. Kita balik sedikit dengan pilkada, Pak. Ini ada pula kecenderungan, Pak. Kita baca sekarang. Jadi daerah 9 kabupaten kota nih, Pak. Calonnya yang kalah, Pak. Ya kan? PNS-nya pada pindah semua. Mengajukan pindah ke provinsi, Pak. Jadi PNS di kabupaten kota, mungkin dia, menjadi tim. Sekarang kita dengar, Pak, hampir ratusan mengusulkan, Pak, dari semua kabupaten itu. Yang lucunya, Pak, ya kan, yang bikin pilkada, yang di kabupaten, yang kena imbasnya provinsi, Pak. Ini bagaimana Bapak melihat fenomena ini, ya kan? Bagaimana? Dan apa harusnya sikap pemerintah provinsi dengan orang-orang begini, Pak? Padahal kan kabupaten itu butuh Pak ANS kan, sangat kurang betul, dia. Betul. Nah, mereka kurang di sana ya. Kan dari awal sudah diingatkan sebetulnya oleh semua pihak, sudah diingatkan supaya tidak berpolitik ya, ANS atau PNS tidak berpolitik, tidak berpolitik. Jadi biarlah itu urusan partai politik dengan figur-figurnya yang bertanding, biarkanlah. PNS tidak usah ikut-ikutan. Ya tadi itu akibatnya seperti tadi, kalau kalah terus, kan takut kan? Takut, mereka cari selamat, pindah. Banci, Pak. Harusnya kalau kalah terima aja ya, kalau mau nonjok di daerahnya harusnya. Ini malah bekerja dengan baik, nanti orang akan melihat kan. Oh, ternyata walaupun dia kerja dengan baik, tetap. Saya lebih cenderung nggak usah ditampung lah di provinsi yang begitu. Arahkan saja mereka supaya bekerja dengan baik. Dan arahkan kepada bupati terpilih
Rangkul ya Pak? Rangkul mereka. Anda menjadi bupati, bukan kelompok Anda, tapi bupati daerah Anda di situ. Bangun lagi semuanya, rangkul semuanya. Gitu. Yang kasihan juga Pak, ANS provinsi Pak. Ya kan? Susah-susah kawan ini berkarir Pak, masuk orang yang enak. Dan itu banyak Pak, kami terima Pak. Ya. Banyak lah di WH, tolonglah ini di katanya ya kan. Iya, ya memang itu. ya baiknya, ya saya setuju juga sama Pak Ketua tadi. Kalau bisa gubernur nggak usah Pak, kasih ya kan. Ya. Dan bupati rangkul lagi lah ya Pak ya. Iya. Ya. Ya. Bupati, gubernurnya arahkan bupatinya untuk merangkul. apa? Tidak mengizinkan orang itu pindah. Ya. Rangkul saja mereka semuanya. Gitu. Rangkul saja Pak ya. Kita ke krisis ekonomi Pak, ya kan. Nah ini kan kita sekarang nih, aduh, kalau kita melihat Pak, karena COVID ini kan hancur semua Pak, ya kan. UMKM hancur, apa hancur ya kan. Bahkan ada apa tuh stimulus pun orang ini nggak dapat Pak. Ini khususnya kita di Riau Pak. Gimana pandangan Bapak dan apa Bapak terhadap pemerintah Pak, untuk meningkatkan ekonomi kita kembali Pak? Ya. Ya. Sudah menjadi pemahaman umum kita, COVID-19 ini menyebabkan ekonomi kita hancur, kan? Kapasitas perekonomian kita itu jauh turun, anjlok. Maka sekarang disebut kita kan sedang mengalami resesi. Ya. Resesi. Ya. Akibatnya apa kalau resesi? Ya. Kan? Ya. PHK. Ya. Terjadi PHK, pengangguran, ya. Daya beli turun. Ya. Nah kalau daya beli turun terus konsumsi masyarakat juga turun. Ya. Jadi karena mereka beli seadanya saja, tidak lagi seperti dulu gitu. Ya, akhirnya kan produksi kan turun. Ya. Produksi turun itu nanti PDRB akan turun. Ya. Jadi kapasitas pembangunan ekonomi kita akan turun. Nah ini kalau sampai tidak terkendali, krisis ekonomi ini akan membawa krisis politik. Nah itu yang akan kita takutkan ya, muaranya krisis politik ya. Kalau krisis politik, nah itu payah lagi. Agak krisis sosial kan. Ya. Orang tidak percaya lagi, terus apapun yang dikerjakan oleh pemerintah orang tidak percaya gitu. Nah ini yang dampak yang kita rasakan dari COVID-19 itu. Nah harusnya program-program itu segera dieksekusi oleh pemerintah. Program stimulus misalnya, terus menciptakan suasana, memfasilitasi orang-orang berusaha, ya, difasilitasi supaya apa? Supaya kalau mereka buka usaha ada lapangan pekerjaan, karena ada lapangan pekerjaan. Walaupun mereka mungkin tidak bisa bayar gaji seperti dulu, tapi setidak-tidaknya ada lapangan pekerjaan. Nah itu harus disadari oleh pemerintah. Harus diciptakan iklim itu. Inovasi-inovasi baru ya Pak ya. Dimotivasi masyarakatnya. Ya, ajak masyarakatnya, ini kita kesulitan loh. Mari kita ini. Anda berusaha itu, silakan. Kita beri kemudahan Anda. Ya. Diberi kemudahan gitu. Itu yang harus dilakukan. Kemudahan pajak ya Pak ya. Kemudahan modal ya Pak ya. Permodalan, pajak, perizinan, itu semua dipermudah gitu. Dipermudah. Oke Pak Ketua, kita break dan tetap di Cakap Lepas. Tetap kita di Cakap Lepas. Oh iya Pak Ketua, kita ini kan ada kegiatan besar ya, khususnya Provinsi Riau tahun 2021, yaitu Blok Rokan. Gimana Bapak ya? Kesiapan kita, kesiapan pemerintah provinsi, kesiapan lain-lainnya. Waktu dekat lagi, kalau nggak salah, bulan apa itu? Tanggal 9 Agustus 2021. Ulang tahun itu sudah berpindah karena tanggal 8 habisnya, tanggal 9 sudah berpindah ya. Ke Pertamina lah ya. Ya, Pertamina yang ini. Ini gimana?
Gimana gitu Bapak sebagai ya ketua FAPMR pribadi, ya kesiapan kita, kesiapan pemerintah, ya kan? Bapak melihat? Saya melihat ini, mohon maaf, Ya. kita belum siap. Maksudnya kita ini apa Pak? Pemerintah provinsi atau Pemerintah, Pertamina? pemerintah dan bukan Pertaminanya, Ya. pemerintah daerah, masyarakat di daerah itu belum siap menghadapi alih kelola itu, Blok rokan itu. blok rokan itu. Tanda-tanda. Ya, tanda-tandanya seperti misalnya siapa yang BUMD yang akan menerima PI 10% belum ada, belum dibentuk BUMD yang terima. Ya pun kita tidak nampak Ya. sekarang itu, Pak. Jadi Siapa? itu salah satu itu. Terus kita kan nanti di luar yang mengelola PI 10% itu kan ada yang lain. Ada yang menyebut 39%, ada yang menyebut 40%, oke lah. Yang mayoritas di sana Pertamina. Pertamina Hulu kan itu yang lebih mayoritas. Sisanya itu bisa dikerjasamakan secara bisnis to bisnis dengan entitas bisnis di daerah. Tapi dengan siapa? Nah, kalau kita siap itu harus dengan BUMD. Bukan dengan perusahaan-perusahaan yang tidak terkait dengan BUMD. Iya kan? Nanti BUMD itulah yang akan melakukan KSO, kerjasama operasi dengan para pemodal. Misalnya nanti Wah, ini ada rencana kan, wah apa ini kan mau ikut pula dia ya kan? ya asal itu menjadi BUMD, saya kenapa tidak gitu? Asal itu BUMD, ya. Makanya dalam pokok-pokok pikirannya disusun oleh FKPMR, kita menyebutkan apa yang peran yang harus dimainkan oleh Pertamina, apa peran yang harus dimainkan oleh SKK Migas, ada apa peran yang dimainkan oleh gubernur, oleh kita semua. Itu kita sebutkan. Dasarnya adalah peraturan perundang-undangan. Dasarnya kita tidak ingin melangkah terus tidak sesuai dengan ketentuan, kita tidak mau. Supaya semuanya berjalan sesuai ketentuan lah. Karena bisnis migas ini bisnis yang syarat dengan peraturan perundang-undangan. Semua ada aturannya dan ketat biasanya gitu. Nah, semua juga harus mengandalkan sumber daya manusia, harus mengandalkan modal, harus mengandalkan teknologi kan. Nah, kalau kita bentuk sebuah badan usaha ini yang mencari kerjasama operasi, bisa saja dengan Petronas misalnya kan, dengan siapa lagi perusahaan-perusahaan. Kenapa? Karena mereka punya modal, mereka punya teknologi. Tapi bergabung dengan BUMD kita, sehingga nanti keuntungan dari kerjasama operasi itu masuk ke BUMD. Tapi kalau kemudian yang bekerja sama dengan dalam KSO itu bukan BUMD, keuntungan tidak dapat ke daerah. Tidak ada daerah dapat begitu. Hanya cukup dengan dana bagi hasil saja. Tidak dapat dari keuntungan operasional di lapangan. Kita kan ingin dapat nih, keuntungan operasional di lapangan. Di samping itu kita juga bisa memberdayakan anak-anak daerah kita gitu. Nah, itu makanya saya sebutkan tadi kita belum siap. Sementara ini waktu jalan terus. Tim transisi di sana bekerja terus. Tim transisi. Mereka justru berpikir sekarang bagaimana caranya supaya pengalaman pahit Mahakam tidak terjadi di Blok Rokan. Di Mahakam itu kan alih kelola, begitu alih kelola produksi turun. Kenapa? Karena tidak ada penggalian sumur baru, tidak ada. Nah, ini kalau misalnya terjadi seperti itu, cuma aja kita dapat Blok Rokan. kenapa? Tidak ada, akhirnya turun. Sekarang tinggal 180.000 lebih produksinya. Udah turun barel per hari. Ya. Nah, itu kalau turun sampai 100.000, 75.000, wah, hancur kita. Apa saran ketua? Kalau ketua sendiri belum melihat kita ini belum serius. Saya tetap dari awal berulang kali saya katakan ini harus dikoordinir oleh gubernur ya. Gubernur harus mau dan berani mengkoordinir. Fokus, jangan takut dikritik orang. Tegas saja, kumpulkan mereka. Dan segera gitu. Nggak usah takut, nggak usah ragu-ragu, kumpulkan saja. Ini duit masalahnya. Iya. Kita butuh. Nah, ini peluang masalahnya. Peluang itu ada di depan kita.
di daerah kita peluang itu. Gitu. So yang namanya kutukan sumber daya itu kan kalau tidak dikelola dengan baik, itu kutukan sumber daya itu betul-betul terwujud. Apa itu? Kita tidak menikmati itu, kita bertengkar, terus hasilnya tidak kita peroleh. Itu dia kutukan itu. Satu lagi, kan kemarin juga 2020 kita gubernur beserta daerah-daerah penghasil sawit ini akan mendobrak pusat untuk mendapat hasil dari dana bagi hasil dari sawit. Ya. Nah, ini gimana Bapak melihat nampaknya awal-awalnya dari sekarang ini padahal itu kalau dia betul kan yakin lah Bapak bisa ini. Yakin kalau kita kompak, kalau kita dengan daerah-daerah penghasil lainnya kompak, mengajak anggota dewan kita di Jakarta sana bersama-sama, tidak hanya daerah saja yang berjuang, tapi anggota parlemen kita ikut berjuang, tidak hanya Riau, tapi daerah penghasil lain juga, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Barat misalnya, bersama-sama di sana. Nah kalau itu berhasil bahu membahu, maka Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 itu bisa diubah. Karena kalau tidak, itu dia kuncinya. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 itu tentang dana perimbangan keuangan pusat dan daerah. Pajak kelapa sawit tidak termasuk di situ, bagian daerah. Jadi kalau sekarang itu tidak diubah, menjerit kita ke langit, tetap aja tidak bisa. Tetap ke pusat juga lari. Tetap ke pusat selama itu tidak diubah. Itu kan produk manusia kan? Iya. Bisa diubah itu. Bukan Al-Quran ya. Bukan Al-Quran itu. Undang-Undang 33 2004 itu bukan Al-Quran, bisa diubah gitu. Jadi kayaknya hanya cakap-cakap aja. Itu dia, jangan sampai cakap-cakap aja. Jadi cakap lepas aja. harus diajak bersama-sama. Diajak bersama-sama ini. Ya. Betul ini Pak. Ini masalah keterbukaan anggaran. Banyak juga orang bertanya sama kita. Ini kan udah akhir tahun. Harusnya kan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota ada evaluasi akhir tahun ini. Ya kan? Sebenarnya dia memberikan keterbukaan kepada publik tentang penggunaan anggaran COVID sudah dilakukan segini, ya kan? Sudah melakukan ini terpakai segini. Satu lagi paling banyak juga kepada masyarakat. PPD kita 2021 sudah lama disahkan, tapi masyarakat tidak bisa mengakses. Dulu masyarakat bisa mengakses. Ada Pak anunya dia di kantor gubernur Kominfo. Ya. Jadi kita tahu berapa anggaran DPR, berapa anggaran untuk pembangunan, berapa. Sekarang ini kemana? Gimana kira-kira itu? Padahal keterbukaan itu kan perlu. Keterbukaan anggaran itu kan undang-undang, dijamin undang-undang itu. Keterbukaan pembahasan anggaran itu dijamin oleh undang-undang. Saya mau tanya sedikit ya, Pak Ketua tahu nggak anggaran kita 2021 ini apa aja akan terima? Garis besar aja. Nggak tahu, belum tahu. Saya boleh tanya Pak, saya tahu. Saya tahu, ada website-nya. Nah ini gimana ya. Kalau Bapak lihat? Harus jadi para pemangku kepentingan dalam hal ini, para pengambil keputusan kebijakan di pemerintahan itu harus provinsi, kabupaten, kota. Ya, provinsi dan kabupaten kota harus mengambil langkah-langkah, harus ada keterbukaan itu. Jangan sampai ini masalah prinsip ini. Apa susahnya gitu? Kalau ditutup-tutupi itu indikasi awal akan ada korupsi di sana. Gitu. Dan orang tuh makin curiga. Orang makin curiga. Nah, jangan dibuat orang curiga dari awal kan. Saya kira harus terbuka ya. Kalau anggaran itu harus terbuka. Zaman sekarang ya Pak, zaman milenial. Ya. Apalagi zaman sekarang, zaman milenial ini. Segala sesuatu bisa dilakukan Pak ya, lewat medsos, lewat apa bisa dibuat ya Pak. Perlu minta tolong ke aktivis milenial itu, bantu kami untuk sosialisasi. Ya. Untuk kalian kan jago-jago di IT. Tolong buat programnya ya Pak. Iya. Gitu. Buka betul ya Pak ya. Buka.
Satu, satu lagi Pak, ini kita kan baru-baru nih kita ya ini kan salah satu kita kena kemarin ada PLH. Ternyata hasil evaluasi yang pernah kita kan baru 73%. Bisa, dan berarti kan banyak juga silpa. Dan setiap tahun kita ini kan silpa terus saja. Bahkan saya dapat kabar Pak ya, kemarin juga wawancara dengan anggota DPD kita, DPD 1, ya begitu juga pusat. Kalian minta banyak, tapi kami kasih balik juga banyak juga. Ini gimana Pak? Ya. Menghabiskan ya. itu tak bisa Pak. Ya, ini kan menyangkut perencanaan ya. Kalau Rencananya salah Pak maksudnya. perencanaannya tidak bagus kan. Makanya banyak tidak terkerjakan ya. Banyak tidak terkerjakan karena perencanaannya bagus. Kalau perencanaannya bagus, pelaksanaannya mudah ya. Sesuai jadwal dia. Tapi kalau perencanaannya tidak bagus, ya tidak sesuai jadwal, molor. Ada yang bisa dilaksanakan, ada yang tidak bisa dilaksanakan gitu. Semua kembali ini prinsip awal manajemen saja sebetulnya, planning kan. Planning. Terus ada nanti organizingnya gitu. Terus ada kontrol di sana. Kontrol ya. Iya. Iya. Terus ini Pak, baru-baru ini juga kan kita ribut. Apa itu? Ya, masalah anu lah di sini ya kan. Ada ya masalah toleransi tadi lah, toleransi apa ya kan. Ada beberapa pihak tadi, ada yang demo, ya kan. Ada yang menolak demo. Sekarang ini bahkan gara-gara peristiwa itu ya kita anggap aja lah peristiwa kemarin ya tentang Habib Rizik dan Pedi. Ya banyak juga masyarakat Riau, ini masyarakat Riau ya, yang berkomunikasi sama kami. Tapi ya ini isu lah. Ya ini kan istilahnya kan karena laporan. Kalau dicabut laporan kita sama kita ini kan apa? Kalau Bapak melihatnya gimana? Sebagai ketua KPRD. Saya dari awal saya tidak melihat orang-orang yang berunjuk rasa. Ya, pro kontra itu tidak saya lihat. Karena saya kasih komentar sebelumnya. Saya tidak setuju Habib Rizik datang ke Riau gitu. Kenapa demikian? Karena kalau beliau datang ke Riau di kondisi seperti sekarang akan menimbulkan kegaduhan di sini. Covid pun merajalela bisa jadi ya, Pak, ya. Akan menjadi massa berkerumun, ya. Jadi masalahnya akan melebar. Nggak suka ya, tapi memang situasi. Iya, situasi. Makanya saya bilang jangan sekarang lah, nanti. Ya. Bukan kita tidak setuju Habib Rizik datang, tapi jangan sekarang, nanti. Gitu. Jadi itu yang anunya. Ya. Apalagi sekarang di Riau ini kan umumnya orang-orang anak-anak daerah yang pimpin kan. Jadi kita jagalah daerah kita tetap kondusif ya. Jadi tidak gaduh di sini. Bagus kita berpikir membangun ya, Pak. Iya. Masalah kita juga udah banyak. Tambah gaduh begitu nanti habis konsentrasi kita. Hilang tenaga kita, energi kita terbuang begitu saja gitu. Karena politik ya, Banyak yang yang saya mendapatkan ini juga, itu kan banyak yang marah dengan ya apa boleh buat ya. Kalau marah dengan pernyataan seperti itu ya, tapi apa yang ada dalam diri saya adalah itu untuk kepentingan daerah ya. Kepentingan daerah. Kita ingin daerah ini kondusif ya. Kalau masalah nanti udah tenang mau datang mau apa? Silakan. Kita tidak menutup ya, Pak. Tidak, kita tidak menutup. Ini terakhir, dari kesimpulan Pak, kita bicara dari berbagai banyak peristiwa tadi Pak. Kira-kira apa kesimpulan Bapak Riau di tahun 2020? Dari banyak hal kita bicara sebagai ketua KPRD. Di tahun 2020 ini kita banyak masalah ya. Riau menghadapi banyak masalah. Ya. Banyak masalah. Jadi dibilang COVID kemudian merembet ke masalah perekonomian, terus merembet ke masalah politik ya. Terganggunya pilkada kita tidak seperti yang kita harapkan begitu ya. Terus masalah narkoba dan sebagainya. Terus masalah tumpang tindih kepemilikan lahan ya.
kebun sawit ilegal. Ini semua masalah-masalah yang belum terselesaikan oleh daerah kita pada tahun 2020 ini. PR itu menjadi PR tahun 2021. Harus kita selesaikan. PR buat siapa? PR buat kita bersama. Buat pemerintah daerah, buat DPR, buat DPRD. Kita harapkan yang ketua yang baru DPRD bisa membangun komunikasi yang baik sehingga kita bisa menyelesaikan banyak masalah di Riau ini ke depan. Kira-kira ada yang mau disampaikan? Saya kira ini harus kita bangun suasana berkolaborasi semuanya. Jadi ya semua komponen itu berkolaborasi, saling bahu-membahu, saling isi mengisi untuk kepentingan. Tokoh masyarakatnya, agama, akademisi, terus pemuda-pemuda, itu semua, terus pengusahanya, media, itu kita rangkul semua. Peran siapa Pak yang merangkul ini? Pemerintah yang menjadi inisiatornya ini pemerintah yang merangkul, yang mengelem semuanya ini adalah pemerintah. Yang lalu biarlah berlalu ya. Yang itu biarlah gitu. Jadi bagaimana kita mengajak orang akademisi, mengajak pengusaha, mengajak organisasi-organisasi kita, mengajak ini media harus diajak gitu. Jadi, jangan ditinggal-tinggal ya. Jangan ditinggal, semuanya dirangkul. Untuk Riau. Terbilang, cemerlang, terbilang. Cukup Ketua? Saya kira cukup ya. Ya, baik pemirsa, itulah bincang-bincang kami dengan Ketua MKPMN Dr. Haji Haidir, dan kami berterima kasih sekali jumpa sama dia membahas tentang peristiwa 2020, dan kita berharap dan beliau juga berharap di tahun baru yang akan datang 2021 kita lebih kompak ya kan, bersama ya Pak. Dan kami juga dari Cakap Lepas mengucapkan selamat tahun baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.